Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Nur Salsabila dari kelas Ekos 2 Reg yang akan menjelaskan sedikit tentang masalah kantor cabang, penjelasan kantor cabang atau desentralisasi, dan ini merupakan tugas UAS saya. Sebelumnya kita masuk ke pengertian dulu. Arti desentralisasi sendiri yaitu pendelegasian wewenang sesuai prinsip akuntansi untuk membuat keputusan dan kebijakan kepada manajer atau orang-orang yang berada di level bawah dalam suatu struktur organisasi. Desentralisasi juga berarti penyerahan kewenangan dari kantor pusat kepada divisi atau cabang-cabang di bawahnya untuk mengatur sesuai dengan prakarsa dan aspirasi yang ada di divisi atau cabang tersebut. Selain pengertiannya, ada juga keunggulan dan kelemahannya. Di antaranya keunggulan dari desentralisasi ini yaitu jenjang manajemen lebih sedikit karena birokrasi berkurang. Yang kedua, lebih responsif terhadap perubahan. Yang ketiga, lebih mendorong terciptanya ide kreatif dan kreativitas baru. Yang keempat, kapabilitas organisasional meningkat sehingga kecakapan organisasi akan menjadi lebih baik. Selanjutnya masuk ke kelemahan dari sistem desentralisasi ini. Di antaranya itu kurangnya koordinasi antar manajemen, antar manajer, antar pimpinan dalam suatu divisi tersebut. Yang kedua, cukup sulit untuk menyebarkan gagasan inovatif secara efektif. Jadi mungkin ada beda pemikiran antar manajer. Jadi ya kurang dari efek dari kurang koordinasi tersebut. Kantor cabang ini struktur organisasinya dan kegiatannya tidak terlepas dari kantor pusat. Kantor cabang bertanggung jawab penuh atas segala aktivitasnya ke manajemen kantor pusat. Kegiatan kantor cabang tidak terbatas pada usaha untuk memperoleh pesanan saja, tetapi untuk usaha memenuhi pesanan yang dapat diambil dari persediaan sendiri atau dari persediaan kantor pusat. Selanjutnya, investasi kantor pusat ke cabang tidak hanya sebatas modal saja, tetapi semua fasilitas yang dibutuhkan dalam mendirikan kantor cabang selanjutnya dan permulaan operasionalnya dan juga lain-lain yang diperlukan oleh kantor cabang itu merupakan dari kantor pusat. Ya, dalam akuntansi ini ada hubungan cabang dengan pusat, yaitu melalui sistem sentralisasi dan sistem desentralisasi. Yang saya ini lebih dikhususkan ke desentralisasi saja, seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan sedikitnya. Selanjutnya, dalam sistem desentralisasi, pencatatan transaksi di kantor cabang diselenggarakan oleh kantor cabang. Namun, bila dikehendaki oleh kantor pusat, maka terdapat pos-pos tertentu untuk pencatatannya dilakukan oleh kantor pusat. Hal yang penting mengenai akuntansi dan pencatatan sistem desentralisasi terhadap transaksi yang menghubungkan antara pusat dengan cabang adalah rekening koran timbal balik, sehingga pencatatan setiap transaksi dalam jurnalnya juga sedikit berbeda dengan jurnal biasanya. Selanjutnya, transaksi keuangan kantor cabang di dalam sistem desentralisasi ini dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, transaksi antar kantor cabang dengan kantor pusat. Transaksi ini akan mempengaruhi hubungan kantor cabang dengan kantor pusat, sehingga transaksi yang terjadi ini harus dicatat
baik oleh kantor cabang maupun kantor pusat. Yang kedua, transaksi antar kantor cabang dengan pihak ketiga. Transaksi ini tidak mempengaruhi hubungan antara kantor cabang dengan kantor pusat, sehingga transaksi yang terjadi ini tidak perlu dicatat oleh kantor pusat. Alhamdulillah, mungkin sekian dari saya yang dapat saya sampaikan dan juga jelaskan. Ini hanya sedikit dari sekian banyak penjelasan yang saya kutip. Untuk itu, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.